Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar lewat video yang satu ini dengan judul Tuhan kita berbeda. Bapak Ibu, perkembangan zaman lewat medsos, kita akan banyak mendengar informasi. Salah satunya yang disampaikan oleh para mu'alaf, ya. Mereka menyatakan karena mereka pernah ada bersama-sama dengan kita, sekarang mereka menyeberang memeluk agamanya yang baru. Justru dari pernyataan mereka lah saya ini sempat dikagetkan. Mereka berkata di dalam video yang saya tonton, mereka bilang bahwa ternyata Tuhan kita, orang Kristen, dan Tuhan saudara kita yang sudah menjadi mu'alaf, itu berbeda. Nah Bapak Ibu, saya tidak mempersoalkan apa yang menjadi pandangan mereka. Tetapi saya akhirnya mencari perbedaannya itu karena ide ini muncul dari pernyataan mereka. Nah Bapak Ibu, ternyata lewat perbedaan ini tadi saya menemukan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, itu sangat luar biasa memberikan berkat buat saudara dan saya. Yang pertama, berbedanya di mana? Yang pertama, dia adalah Tuhan yang berinisiatif mencari orang berdosa. Saudara, kita baca lebih dulu Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus, ya, Tuhan berkenan menjelma sebagai manusia, maka Yesus Kristus Tuhan, kita ketahui adalah 100% manusia, juga 100% Allah. Nah dia yang pertama, dia ini ternyata adalah Tuhan yang berbeda, terbukti dia adalah Tuhan yang berinisiatif mencari orang yang berdosa. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan bangsa lain, yang umatnya itu sedang mencari Allahnya untuk minta pengampunan dosa. Tetapi Tuhan yang orang Kristen sangat peduli. Tuhan yang sangat care terhadap umatnya yang berdosa. Karena apa? Kejadian pasal 3, ya. Kejadian pasal 3, Perjanjian Lama, dikatakan di dalam ayat 8 sampai 10 demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu, mulai perjanjian lama ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan yang adalah roh suci tadi sudah berinisiatif, ya, sudah berinisiatif mencari Adam dan Hawa yang berdosa. Sebab Tuhan tahu orang yang berdosa kepada Tuhan,
dihinggapi dengan rasa takut untuk bertemu. Nah, saudara, di Perjanjian Baru kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan kita yang berbeda itu adalah Tuhan yang peduli, yang berinisiatif mencari justru kepada orang-orang yang berdosa. Yang pertama, Matius 9 ayat 13. Judul bacaannya jangan lupa dibaca Bapak Ibu. Senang, walaupun saya menyampaikan satu ayat saja, Matius 9 ayat 13, Bapak Ibu wajib baca mulai ayat 9 sampai dengan ayat 13. Ayat 13, sabda Kristus berbunyi demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu jelas ya di situ. Persembahan Tuhan tidak butuh. Tuhan Maha Kaya, Tuhan memberkati saudara. Persembahan tidak perlu. Tetapi belas kasihan itulah yang aku kehendaki. Untuk apa? Agar supaya orang yang berdosa menerima belas kasihan Tuhan dan bertobat dan diselamatkan. Luar biasa, Tuhan justru berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Agar supaya dia datang itu untuk memanggil orang yang berdosa, bukan orang benar. Nah Bapak Ibu, yang satunya lagi adalah Lukas pasal 19 tentang Sakeus ayat 1 sampai dengan 10. Wajib Bapak Ibu baca, tetapi saya hanya akan membacakan mulai ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu, luar biasa setelah Sakeus merasa dia diorangkan, dia dianggap oleh Tuhan Yesus, maka pertobatan itu terjadi. Ya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia sedang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, ayo bertobat sebab dia datang untuk saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Saudara, kemudian yang kedua, apa beda Tuhan kita Yesus Kristus? Dia menjelma sebagai manusia, ya. Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi, 100% Yesus adalah manusia dan 100% dia adalah Allah. Supaya apa? Kita bisa lebih dekat dengan dia. Kita bisa melihat, meraba dan memeluk dia. Zamannya para rasul, ya, yang hidup bersama dia. Yohanes murid yang paling dikasihi. Anda bisa lihat di dalam lukisan perjamuan terakhir itu adalah murid yang menyandarkan kepalanya di pundak Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita bisa mengenal dia. Karena apa? Ada wujud nyatanya. Ya, ada wujud nyatanya. Membantu, menolong, memudahkan kita untuk mengenal dia. Dan kita bisa mendengar nasihat-nasihatnya. Sebab lewat jati diri Tuhan Yesus, ya, dia menyampaikan pengajaran-pengajaran yang menuntun kita kepada firman-Nya, kepada kebenaran, dan sekaligus pada keselamatan hidup yang kekal. Dan kita dapat mengasihi dia. Serta
kita mempercayai Dia, sebab perbedaan Tuhan kita yang ketiga di dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan, Dia banyak buat mujizat yang ditulis di dalam kitab kita maupun kitab suci saudara kita yang ada di seberang. Yang buta matanya dimelekkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang kusta bisa disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang berdosa diampuni dosa-dosanya. Dan Dia sendiri yang keempat membuktikan, ya, bedanya membuktikan Dia hidup selama-lamanya dan menebus dosa dunia, khususnya yang percaya kepada namanya di atas kayu salib. Karena Dia ingin membuktikan bahwa dengan matamu sendiri engkau tahu, aku dibunuh di atas kayu salib, aku dikuburkan, dan pada hari yang ketiga aku dibangkitkan oleh Bapakku, dan kamu melihat kubur yang kosong tadi, bukti Yesus telah dibangkitkan. Yesus Kristus telah hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia menunjukkan, menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Bahwa Dia hidup. Sehingga Dia bisa juga menunjukkan beda yang berikutnya. Dia telah berani memberikan kepastian hidup berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mati di atas kayu salib, merekalah yang mendapatkan hidup yang kekal. Yang berikutnya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya, Dia memberikan jaminan hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia memberikan kepastian yang boleh diselamatkan dalam hidup kekal di surga hanyalah orang-orang yang percaya di dalam namanya, sebab Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat, dan satu-satunya hakim yang manusia oleh karena percaya di dalam namanya, mereka diselamatkan. Bapak Ibu, semua orang menyaksikan Dia naik ke surga, membuktikan surga dan neraka itu ada, dan Dialah sang pemilik hidup yang kekal itu. Kenapa? Karena beda yang berikutnya yang ke-6, Yesus Kristus Tuhan menyediakan surga yang penuh dengan kesucian. Yesus Kristus Tuhan menyediakan surga yang penuh dengan kesucian. Bapak Ibu, kita diingatkan bagaimana orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan telah bertanya jawab dengan Tuhan Yesus mengenai seorang perempuan yang bersuamikan 7 orang suami. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, besok di surga perempuan ini suaminya yang mana? Dia sudah kawin 7 kali. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang,
Kamu sesat, kamu tidak mengerti isi kitab suci. Nanti di surga, saat orang-orang dibangkitkan, orang-orang di surga, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat. Mereka hidup kudus. Mereka hidup suci. Oleh karena itu, dia mengajarkan, untuk saudara bisa masuk ke surga, di dunia ini saudara harus hidup benar dan suci. Benar dan kudus. Sebab surga adalah suci dan kudus. Bapak Ibu, sampai di sini video saya. Tuhan kita Yesus Kristus ternyata memang berbeda dengan Tuhan daripada bangsa-bangsa lain. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih kepada saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang sangat peduli kepada saudara dan saya, teristimewa kepada orang-orang yang berdosa, karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu ditunjukkan oleh dia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang yang berdosa agar mereka bertobat dan diselamatkan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.